Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Aknar Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, kalau di episode-episode sebelumnya kita membahas seputar olahraga, kali ini kita bergeser ke seni bela diri nih, Sobat Untidar. Sama halnya dengan olahraga, bela diri ini bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang semangat, kerja keras, dan mental juara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari kontingen Tarung Derajat Untidar yang baru saja menyabet juara 2 di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2025. Kita bakal ngobrol santai tentang gimana perjuangannya, cerita-cerita seru di lapangan, sampai filosofi hidup dari Tarung Derajat nih. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Halo, selamat siang Mas Raffi. Halo, selamat siang Mbak. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kan ya udah siang tapi masih semangat ya? Semangat. Barusan dari mana nih Mas? Barusan habis susulan UTS. Oh, susulan UTS. Gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, alangkah lebih baiknya kalau perkenalan diri terlebih dahulu nih Mas. Mungkin boleh sebutin nama lengkapnya siapa, dari prodi apa, dan angkatan berapa. Silahkan. Halo Sobat Untidar, perkenalkan nama saya Raffi Indrawan dari program studi manajemen angkatan 24. Oke, biasa dipanggil Mas Raffi. Raffi. Bukan Raffi Ahmad. Raffi aja. Oke, terus sudah berapa lama sih ikut Tarung Derajat, Mas? Ikut Tarung Derajat dari 2019, berarti hampir 6 tahun. Wow, lama banget ya. Berarti dari kapan nih? SD, SMP, SMA? SMP kelas 3 pas awal COVID itu, jadi banyak waktu luang terus diajak ikut Tarung Derajat, saya mau. Oh gitu, langsung mau gitu ya? Itu pertama kali tahu ada Tarung Derajat dari siapa dan dari mana gitu? Dari teman, kebetulan pelatih utama Kota Magelang itu orang tua dari teman saya sendiri. Oh, berarti dari orang tua temennya? Ya. Oh gitu, oke. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya Mas atas prestasi yang diraih. Baru saja menyabet juara 2 di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2025. Semoga besok lagi bisa menyabet juara-juara yang lebih ya dari juara 2 ini. Amin. Bisa juara 1 mungkin ya. Oke, terus mungkin banyak juga nih Sobat Untidar yang belum tahu apa itu Tarung Derajat. Mungkin bisa dijelasin secara singkat nggak Tarung Derajat itu bela diri seperti apa? Tarung Derajat itu bela diri asli dari Indonesia yang diciptakan di Bandung dan dideklarasikan pada 18 Juli 1972 oleh sang guru Haji Ahmad Derajat atau sering disebut AA Boxer yang mengembangkan teknik dari pengalaman beliau pada saat bertarung di jalanan pada tahun 1960-an. Berarti resminya itu 1970-an ya? Iya. Oh gitu, oke. Terus kalau bedanya sama bela diri kayak misal karate, silat, atau taekwondo itu seperti apa? Kalau dari Tarung Derajat itu full contact, jadi pukulan dan tendangan. Enggak pukulan aja atau tendangan aja gitu ya? Jadi kombinasi pukulan dan tendangan. Gitu. Terus filosofinya apa? Kok namanya keren banget ya, ada derajatnya. Terus kalau denger Tarung Derajat sekilas orang mikir kayak, wah ini tarung pakai derajat sosial atau gimana kah? Kalau filosofinya itu Tarung Derajat itu sebagai ilmu tindakan moral dan sikap yang memanfaatkan kemampuan daya gerak otot, otak, dan nurani secara realistis dan rasional dengan menerapkan 5 daya gerak moral, yaitu kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan pada diri. Dan kalau Tarung Derajat itu tarung itu kan bertarung. Yeah. Bertarung adalah berjuang, dan derajat itu adalah harkat martabat kemanusiaan. Gitu, maka disebutnya Tarung Derajat gitu ya. Oke. Terus itu ada jurus-jurusnya atau enggak? Ada. Kayak gimana? Maksudnya apa saja? Gimana? Nanti kayak gimana nanti dicontohin aja ya. Kalau jurusnya itu disebut kurata. Ya, kurata. Terus itu digunakan pada saat mau ujian aja. Kalau bertarung kita pakai teknik tarung biasa. Gitu. Terus kurata itu nama jurusnya atau
jurus itu adalah kurata. Kurata itu nama tingkatannya. Kalau jurusnya itu macam-macam namanya. Ada gerak langkah dasar, derajat 1, derajat 2, judas tarung gitu. Gitu. Banyak juga ya. Iya. Kalau berarti kurata tingkatannya. Kurata tingkatannya ya. Tingkatannya itu maksudnya kayak gimana? Tingkatannya itu kayak sabuknya gitu. Jadi tingkatan. Itu ada kurata berapa aja atau? Oh iya, ada kurata 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus selanjutnya zat. Kalau kurata 1 itu sabuknya masih putih. Kurata 2, 3 itu hijau. 2 itu hijau strip 1, 3 hijau strip 2. Terus kurata 4, 5 itu biru. Kurata 4 biru strip 1, kurata 5 biru strip 2. Kalau kurata 6, 7 itu sabuk merah. Dan kurata 6 merah strip 1, 7 strip 2 merah strip 2. Kalau zat udah sabuk hitam. Oh, zat namanya? Zat. Zat. Ya. Oh. Kalau Mas Raffi sendiri? Kurata 5. Oh, kurata 5. Berarti apa tadi? Sabuk biru strip 2. Oh, biru strip 2 ya. Bingung ya ada strip-stripnya gitu. Iya. Oke, terus kalau dipraktekin di latihan biasanya lebih ke arah teknik atau fisik dulu nih, Mas? Kalau teknik sama fisik itu tetap dua-duanya. Dua-duanya ya Iya. berarti. Terus kalau boleh dicontohin nggak, Mas, jurus-jurusnya kayak gimana nih? Jangan. Atau gerakan dasarnya gimana nih, Mas? Kalau gerakan dasarnya itu mungkin sikap gerak itu sikap gerak box tuh. Ini, Oh gitu. Ya, tapi sambil berdiri, Pak. Oh iya. Nggak apa-apa sih kalau mau berdiri, Mas. Kalau salam persaudaraan di tarung derajat itu box. Jadi box itu salamnya. Jadi Box itu gitu. siap. Ya. Itu sebelum bertanding, sebelum latihan atau gimana? Kalau Itu menggunakan salamnya? Itu setiap kalau ketemu sesama anggota tarung derajat itu atau kita jawab dari senior atau sesama tarung derajat box gitu. Box itu atau siap atau ya. Jadi box gitu ya? Ya, salam persaudaraannya box. Oke. Itu konteksnya ketemu dimanapun atau Ketemu dimanapun aja. dimanapun. Iya. Oh. Kayaknya kameramen kita tertarik nih. Nanti boleh ya diajarin ya. Oke, terus kita mau bahas terkait pengalaman-pengalaman mengikuti turnamen. Pasti udah banyak banget ya, Mas. Nah, itu Ya, pernah benar. mengikuti apa aja? Kalau pertama dulu kan masuk tarung derajat, terus diikutkan lomba Popda itu pertama seni gerak. Saya ikut seni gerak sampai 2022 kalau nggak salah. Terus pindah ke tarung. Dulu seni gerak ikut Popda, terus Dulong Mas, sama satu lagi itu apa ya, Mbak, lupa. Terus di Udah terlalu banyak kali iya, ya? Terlalu banyak prestasi. lanjut pindah ke tarung. Pertama tarung itu BK Porprov di Brebes tuh, terus ke Jurprov pelajar, terus yang ini masuk kuliah ini Pomprov, terus BK Porprov, Pomnas tuh, terus kemarin baru aja PON bela diri. Tapi di selang-selang waktu itu kan banyak tryout, terus kejuaraan invitasi, kejuaraan daerah yang pemula, senior, pelajar gitu. Wah, luar biasa, banyak banget ya ternyata prestasinya, udah mengikuti banyak turnamen ya berarti. Iya. Tapi itu ada syarat dan ketentuannya ya? Enggak, kalau misal kita mau mengikuti sebuah turnamen gitu. Kalau turnamen ada. Jadi kalau di sini tarung itu minimal kurata 4. Jadi kurata 4, terus umurnya juga kalau bukan yang pelajar itu minimal 17 tahun. Gitu. Berarti harus 17 tahun dulu ya? Iya, kalau yang tarung. Kalau seni gerak itu umurnya minimal kalau nggak salah 15 tahun. Berarti yang 15? umum. Oh, udah boleh ikut. Ya. Dulu Mas Raffi kan ikutnya yang seni gerak dulu ya? Ya, Itu SMP berarti? SMP. SMP, wah luar biasa. Terus dari deretan pernah mengikuti banyak turnamen itu udah sering juara ya berarti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juara berapa aja tuh? Macam-macam. Macam-macam ya? Nggak bisa disebutin ya, berarti banyak piala ya di rumah?
medali. Oh iya, medali ya. Terus kemarin Pomprov kemarin ikut juga ya berarti kan Untidar sebagai tuan rumah juara 1 ya? Iya. Oke, mantap banget. Juara 2. Pomprov Pomprov, ya, Pomprov iya. juara 1 nih. Iya, juara 1 ya. Lupa ya, saking banyaknya, nggak apa-apa. Terus kemarin kan berhasil juara 2 ya waktu Pomnas Pomnas, ini. Bisa dong ceritain gimana rasanya? Kalau Pomnas tuh yang pertama ya nggak nyangka ya Mbak, bisa sampai nasional, terus ketemu tarung-tarung yang hebat-hebat, terus ya tambah semangat tuh. Kalau pas di sana pertama itu agak nervous ya, cuman ada keyakinan buat bisa menang, jadi itu yang bikin tambah semangat. Berarti langsung lancar aja ya tiba-tiba habis nervous itu. Terus yakin. Oke, kalau lawan kemarin yang paling susahnya di bagian mana? Kalau kemarin yang paling susah itu ya pas final aja sih Mbak, saya kecolongan jadinya kalah. Gitu. Terus prestasi ini udah sesuai target atau masih ada PR lagi nih buat juara 1? Tetap masih banyak PR, tetap masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi dari pengalaman kemarin saya buat pembelajaran kan, masih banyak tetap dari pertarungan-pertarungan sebelumnya saya buat pembelajaran, masih banyak evaluasi dan saya tetap harus jangan cepat puas gitu. Gitu. Oke, terus kalau yang spesial dari pertandingan kemarin dibanding dengan pertandingan sebelumnya itu apa? Kalau yang spesial itu karena pertama kali ikut event nasional, jadi seneng aja. Iya ya. Terus kemarin dengar-dengar ikut PON bela diri juga ya? Iya. Tadi? Alhamdulillah setelah Pomnas itu kan 3 minggu lagi PON bela diri. Jadi setelah Pomnas 3 hari kemudian dikabari kalau dipanggil buat seleksi PON bela diri. Jadi alhamdulillah kepilih. Keren banget. Berarti langsung ya itu latihannya nonstop ya berarti? Iya, langsung TC lagi. Jadi makanya tadi susulan UTS. Itu UTS-nya kan udah mulai dari kemarin-kemarin ya? Susulan semua ya berarti? Susulan semua. Nggak apa-apa itu. Terus kalau bicara soal latihan nih, biasanya kayak gimana sih persiapannya? Kalau persiapannya itu latihan di mes 1 hari bisa 4 kali. Jadi pagi setelah sholat subuh mungkin jam 5 itu udah fisik, mungkin jogging atau latihan fisik dulu, terus mulai lagi jam 7:30 atau jam 8, nanti bisa sampai jam 10 atau 9:30, terus lanjut siang mandiri yang masih banyak kekurangan atau pengen mengasah teknik lagi, latihan siang bareng-bareng jam 1 atau 1:30 sampai 2:30 atau jam 2. Lanjut lagi 3:30 latihan sore sama pelatih kayak pagi jam 3:30 sampai maghrib. Berarti dalam 1 hari itu latihan terus ya? Latihan dan terus. harus bangun pagi pastinya. Iya. Terus kalau paling berat latihan fisik, teknik atau ada sparring juga Pak waktu latihan? Latihannya komplit, latihan fisik, teknik, sparring juga. Kalau paling berat mungkin di fisik ya mungkin. Cuman Kenapa? alhamdulillah ya bisa aja tetap jalani. Mungkin ini Mas, kan latihan fisik juga terus dan latihan sampai 4 kali 1 hari. Ya. Nah, suplemen atau makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu apa sih Mas? Mau minta tips tuh kameramennya. Biar kuat. Kalau apa? Makan itu. Makan sama suplemennya Protein sih. gitu. Iya, itu harus tetap cukup, ada lauk, sayur, gitu harus makannya cukup. Suplemennya vitamin. Vitamin. Itu jelas harus ada. Berapa kali sehari Mas? Kalau makan kayak karbo harus 3 kali sehari atau protein? Kalau saya kan kemarin diet ya, jadi ya diet. ya tetap 3 kali, cuman dikurangi aja. Terus kalau suplemennya cocok-cocokan sih Mas. Jadi kadang ada yang tambahan bawa sendiri, dari sana juga udah ada. Tuh. Kalau sebelum bertanding biasanya
ada ini nggak Mas kayak ritual khusus gitu, misal harus apa? Kalau sebelum tanding itu, kalau saya kan biasanya ayah saya kan dampingi ya. Oh, selalu ikut Jadi berarti orang sering tua. bawakan coklat. Coklat ya, benar. Pasti ada ritual khusus. Iya, kalau coklat tuh kan biar kita Moodnya bagus. bagus, nggak stres gitu. Terus mungkin kalau sebelum bertanding itu tetap sih, sholat sunnah. Oh, sudah. gitu. Iya, pasti ada rahasianya soalnya Iya, berkali-kali juara terus itu. bener banget nih. Berarti rahasianya juga salah satunya coklat itu ya? Iya, Oke. sampai hafal teman-teman. Berarti penyuka coklat memang. Ya. Terus pernah nggak sih Mas merasa udah capek banget sampai pengen nyerah? Kan pasti latihannya berat banget ya? Ya, mungkin kalau capek, capek itu kan biasa ya Mbak. Iya, Kalau benar. sampai nyerah itu belum. Belum pernah. Ya, karena kita kan punya tujuan buat pengen menang, pengen banggain orang tua kan. Cuman dari itu saya bisa banggain orang tua gitu. Jadi nggak ada pikiran buat nyerah. Kalau capek biasa. Tetap harus dihadapi gitu Iya, ya, benar. jangan menyerah ya intinya. Terus kalau lagi kalau males itu pernah ya atau belum? Kalau males mungkin pernah. Mungkin lagi. Iya. Kalau malesan pernah, tapi ya di sana banyak teman dari teman-teman juga sama-sama support, sama-sama ngerangkul. Jadi malesnya kadang hilang. Oh gitu, berarti teman itu juga salah satu Pengaruh suplemen juga ya, Iya, benar. pengaruh juga. yang bikin balik semangatnya gitu Karena ya. kalau teman-temannya males juga kan nggak ada yang ayo gitu kan ya. Support ya. Benar, Malah benar, males benar. semua. Iya, terus harapan ke depan setelah dapat juara 2 ini apa? Harapan ke depan ya semoga di kejuaraan kedepannya bisa meraih prestasi yang terbaik, prestasi yang maksimal dan sesuai dengan harapan, gitu aja. Amin, semoga doa-doanya terkabulkan ya. Terus ada nggak sih tips and trick nih buat Sobat Untidar yang pengen berprestasi khususnya di bidang bela diri? Tips and triknya mungkin tetap latihan konsisten dan jangan pernah bosen latihan. Terus ya tetap harus latihan terus. Kita latihan tuh kan harus meningkatkan performa, jadi harus terus meningkat. Hari ini latihan, ya harus punya target juga. Hari ini latihan ini, besok harus lebih baik dari kemarin, dari hari gitu. ini juga. Oh ya, terus kalau kita tarik ke belakang nih, Mas Raffi ini berarti ikut UKM di Untidar atau enggak? Enggak, Oh enggak. ya. Berarti ikutnya apa? Enggak dari UKM. Jadi pas Pomprov itu saya tahu informasi dari Satlat sih, dari tempat latihan sendiri, terus baru udah mau daftar dikabari sama UKM. Kalau tempat latihannya apa, Mas? Tempat latihannya di depan Akmil, di Spora Lama. Oh itu. Ya. Kalau ada nggak anak Untidar yang ikut juga? Ada tiga termasuk saya. Jadi yang saya terus semester 8 sekarang, semester 8, 7 yang 7, oh ya kalau iya 7. 7. Atau jangan 9. 7 terus baru mahasiswa baru sekarang ada. Oh ada lagi Iya. yang angkatan 2025. Iya. Oh gitu. Terus pengen nggak Mas kira-kira ada UKM-nya nih di Untidar? Mungkin bisa Pengen, langsung ya. nanti biar Ya, langsung silakan dikasih ke ini sama kamera. Boleh Pak kalau Rektor Ya mungkin. permohonan. Permohonan khusus. Ya pengen sih buat ada UKM di sini karena biar latihannya rame, terus biar tarung derajat terus berkembang di kota-kota kecil termasuk Kota Magelang. Bener-bener kalau semakin banyak peminatnya dan banyak teman juga semakin semangat latihannya Ya, juga ya semakin Mas. semangat nanti bisa menyumbangkan prestasi buat Untidar. Iya Wah. mantap, tolong Luar biasa. direalisasikan ya. Terus nanti Mas Raffi jadi ketuanya gitu. Ya jelas lah itu. Banyak menangnya nih. Oke, yang terakhir nih ada nggak closing statement dan satu kata dari pertandingan kemarin? Dari pertandingan kemarin satu kata, alhamdulillah. 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 Kenapa alhamdulillah? Karena ya itu
sangat bersyukur bisa menang di kejuaraan nasional pertama. Mantap, tepuk tangan. Oke, keren banget ya gimana cerita perjuangan latihan sampai keseruan pertandingan. Kita jadi tahu nih, kalau prestasi itu tentunya nggak datang instan, tapi lewat proses yang panjang. Terima kasih banyak ya buat Mas Raffi atas kesediaannya hadir di podcast kita kali ini. Semoga setelah juara 2 ini, prestasi-prestasi lain bakal terus lahir dari mahasiswa Untidar juga. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Akna Nur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Sarang berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.